Selamat datang kembali. Kita kan sering dengar ya, Lincoln Electric itu, wah, sistem insentif produksinya legendaris banget. Bonusnya gede, pakai piecework. Tapi, pernah kepikiran nggak sih? Gimana mereka ngukur kinerja orang-orang yang, ya, kerjaannya nggak ngitung barang jadi? Maksud saya, pekerja jasa, knowledge worker gitu. Hasilnya kan nggak kelihatan langsung. Bener banget. Itu tantangan klasik kan? Gimana coba cara ngukur ide, analisis, atau layanan? Beda banget sama ngitung berapa unit yang keluar dari pabrik. Banyak perusahaan juga pusing mikirin ini, nyari cara yang fair buat nilai karyawan non-produksi. Nah, makanya kita mau bahas ini sekarang. Kita bakal gali lebih dalam studi kasus nomor 27 dari bukunya Peter Drucker, Management Cases. Fokusnya spesifik banget nih, ke sistem yang Lincoln bikin namanya Performance Development System atau PDS. PDS ya, sistem ini khusus buat karyawan non-produksi mereka. Mau yang digaji per jam, atau yang bulanan, termasuk juga manajer-manajer mereka. Semua kena sistem ini. Iya, bener. Dan sumber kita jelas ya dari kasus Drucker. PDS ini katanya mulai jalan akhir 1997, dan yang menarik, ada training intensif dulu 3 bulan dari HRD sebelum jalan. Kelihatan serius ya persiapannya. Betul, menunjukkan komitmen mereka buat implementasi yang benar. Jadi nggak asal bikin sistem aja. Oke, jadi misi kita sekarang, kita mau bedah nih, gimana sih Lincoln adaptasi prinsip manajemen kinerja mereka buat peran-peran yang lebih kompleks ini. Kita lihat strukturnya, cara kerjanya, dan yang penting, siapa tahu ada ide yang bisa kita petik ya kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sedikit konteks dulu. Lincoln ini kan terkenalnya ya karena piecework dan bonus gede buat pekerja pabrik. Tapi seperti yang disorot Drucker juga, tantangannya itu pas mau terapin sistem yang mirip buat pekerja di luar produksi. Gimana coba ngukur kontribusi analis atau staf admin pakai cara yang sama? Kan susah. Nah, disitulah PDS ini muncul. Sebagai jawaban Lincoln. Seperti tadi dibilang, akhir 1997 munculnya. Jadi bukan ujuk-ujuk ada, persiapannya mateng, ada trainingnya segala. Dan cakupannya juga luas kan? Semua non-produksi. Mau per jam, mau bulanan, plus manajer mereka juga. Kena PDS semua. Oke, sekarang kita bedah nih kerangkanya. PDS ini ternyata ada 4 langkah utama atau pilar gitu ya. Pertama, ada performance planning, perencanaan kinerja. Perencanaan, oke. Kedua, performance coaching, pembinaan kinerja. Ketiga, interim review atau tinjauan sementara. Terus yang terakhir, langkah keempat, performance evaluation and rating, evaluasi dan peringkat kinerja. Cukup sistematis ya kedengarannya? Iya, terstruktur banget. Coba kita bahas satu-satu ya. Mulai dari yang pertama, performance planning. Nah, ini intinya gimana caranya nyambungin kerjaan si karyawan sehari-hari sama rencana bisnis gede perusahaan. Biar nyambung gitu loh. Oh, jadi biar semua orang tahu kontribusi dia itu buat apa gitu ya? Ke arah mana perusahaanmu jalan? Tepat. Jadi prosesnya itu, manajer kasih tahu dulu nih elemen rencana bisnis yang relevan buat timnya. Habis itu, nah ini bagian kolaboratifnya. Manajer duduk bareng sama karyawan buat bikin rencana kinerja tahunan individu. Bareng-bareng bikinnya? Oke. Iya, tapi tetap persetujuan akhirnya final say-nya ada di penyelia atau atasannya langsung. Nah, ini saya penasaran. Buat semua karyawan, non-produksi, pendekatannya sama persis nggak? Misalnya antara staf admin yang digaji per jam, sama katakanlah analis yang gajinya bulanan. Kayaknya beda ya harusnya. Nah, itu dia. Ada bedanya dan cukup signifikan fokusnya. Gini, buat karyawan yang per jam, penekanannya itu lebih ke identifikasi sama pengembangan kompetensi. Kompetensi kunci yang penting buat posisi dia. Kompetensi ya, kayak skill atau perilaku gitu. Betul. Di studi kasusnya disebut ada 6 kompetensi umum yang sering jadi acuan. Kepemimpinan atau rasa memiliki, terus pengambilan keputusan, orientasi hasil, kerja tim dan komunikasi, kualitas dan fokus pelanggan, sama kreativitas dan inovasi. Oke. Jadi lebih ke gimana cara dia kerja ya? Iya, persis. Dan enaknya, sistem ini fleksibel. Daftar kompetensinya bisa disesuaikan sama kebutuhan departemen atau peran spesifik. Bahkan nih, kalau ada ekspektasi kinerja yang unik banget yang nggak masuk di kompetensi umum tadi, bisa ditambahin sendiri sebagai Specific Performance Expectations atau SPEs. Oke. Paham untuk yang per jam. Nah, terus gimana sama yang gajinya bulanan?
kayak analis atau manajer level awal tadi. Nah, kalau buat mereka ini, cakupannya lebih luas. Selain kompetensi, yang juga dinilai sama kayak yang per jam, mereka juga diminta buat netapin sasaran atau goals yang spesifik. Sasaran ya? Kayak target gitu. Iya, target. Tapi targetnya ini ada syaratnya. Harus menantang, tapi ya tetap bisa dicapai. Dan harus SMART. Tahu kan SMART? Specific, measurable, attainable, relevant, time-based. Ah iya, SMART goals. Sering dengar itu. Pengukurannya juga bisa macam-macam. Bisa kuantitatif, angka-angka jelas, bisa juga kualitatif. Nah, poin pentingnya nih, sasaran sama kompetensi buat karyawan bulanan ini harus ada kaitannya yang jelas sama sasaran strategis perusahaan. Oke, harus nyambung ke strategi besar. Betul. Dan satu lagi, rencana kinerja mereka itu juga harus ada rencana pengembangan diri si karyawan. Jadi ada 3 nih, kompetensi, sasaran strategis, sama pengembangan personal. Wah, ini menarik banget ya. Lincoln secara sadar bedai fokus evaluasinya. Buat yang per jam, fokusnya di gimana dia kerja, kompetensi. Tapi buat yang bulanan, ada tambahan fokus di apa yang dia capai, sasaran, dan gimana dia berkembang, pengembangan diri. Kelihatan banget beda ekspektasinya. Terus gimana cara ngasih bobotnya nih? Kan ada sistem poin tadi disebut. Iya benar, ada sistem bobot, totalnya harus 100 poin. Tapi aturannya beda lagi nih. Buat karyawan bulanan, bobot buat sasaran itu antara 40 sampai 60 poin. Nah, bobot buat kompetensi juga sama, antara 40 sampai 60 poin. Terus ada aturan tambahan, satu kompetensi itu nggak boleh bobotnya lebih dari 20 poin. Dibatasi ya, bobot per kompetensi. Kenapa gitu ya kira-kira? Biar seimbang mungkin ya penilaiannya, nggak terlalu berat ke satu sisi aja. Terus kalau yang per jam gimana? Nah, kalau karyawan per jam kan fokusnya cuma kompetensi aja tuh. Jadi, ya 100 poin itu semua buat kompetensi. Tapi batasannya beda dikit. Satu kompetensi bobotnya nggak boleh lebih dari 30 poin. Jadi, batas per kompetensi lebih longgar dikit dari yang bulanan, tapi tetap ada batasnya. Oke, sip. Perencanaan udah, bobot udah ditentuin. Langkah berikutnya, performance coaching. Ini kedengerannya bukan cuma rapat formal doang ya, kayak sesuatu yang jalan terus. Bener banget. Ini justru intinya proses pengembangan. Dialog yang berkelanjutan sepanjang tahun antara manajer sama karyawan. Fokusnya bukan cuma nilai, tapi ngasih feedback konstruktif secara rutin, ngasih pengakuan, recognition kalau kerjanya bagus. Dan juga, ini penting, bantu karyawan kalau ada hambatan buat capai tujuannya. Wah, jadi bukan formalitas tahunan aja ya, benar-benar didampingi gitu. Bisa kapan aja dong berarti? Bentuknya gimana? Fleksibel banget. Ya, ada sih momen formal yang dijadwalin, tapi banyak juga yang informal. Diskusi bentar habis rapat, atau kasih feedback langsung pas lihat hasil kerja, atau sekedar nanya kabar, check-in cepet gitu. Yang penting interaksinya jalan terus. Nah, di sisi lain, karyawannya juga didorong buat proaktif, nilai diri sendiri gitu, self-assessment, gimana kemajuan mereka. Masuk akal sih. Proses jalan terus ini, lalu ada pelengkapnya ya. Langkah ketiga, interim review atau tinjauan sementara. Bedanya apa nih sama coaching harian tadi? Kalau tinjauan sementara ini lebih terstruktur dan formal. Di kasusnya disebut minimal setahun sekali harus ada sesi formal kayak gini. Tujuannya buat duduk bareng khusus, bahas kemajuan. Udah sejauh mana nih dibanding rencana awal tahun, baik soal kompetensi maupun soal sasaran. Kayak pit stop resmi gitu ya, sebelum nanti garis finish di akhir tahun. Bisa dibilang gitu, kesempatan buat refleksi bareng, mana yang udah bagus, mana yang perlu ditingkatin. Diskusi ini juga jadi persiapan buat evaluasi akhir tahun nanti, biar nggak ada kejutan. Sekaligus bahas langkah konkret buat perbaikan di periode selanjutnya. Ini penting biar nggak kaget pas evaluasi akhir dan ada waktu buat benerin. Oke, perencanaan udah matang. Coaching jalan terus. Tinjauan tengah tahun ada. Akhirnya sampai juga di puncaknya. Langkah keempat, performance evaluation and rating. Wah, ini momen penentuannya ya. Betul. Ini pertemuan formal tahunan yang paling ditunggu sekaligus bikin deg-degan mungkin ya. Di sini penilaian akhirnya. Manajer sama karyawan resmi lihat lagi kinerja setahun ke belakang. Gimana peningkatan skillnya, usaha pengembangan dirinya, dan tentu aja target sama sasarannya tercapai apa enggak. Nah, setelah dinilai bareng gitu, gimana hasilnya diangkakan? Ada sistem peringkatnya kan? Ada.
Setelah diskusi evaluasi, si penyelia ini kasih rating atau peringkat kinerja. Pakai skala 5 tingkat. Masing-masing ada angka pengalinya yang jelas. Pertama, exceeds expectations. Melebihi ekspektasi, pengalinya 1,2. 1,2 ya? Oke. Kedua, meets all expectations. Memenuhi semua ekspektasi, pengalinya pas 1,0. Ketiga, meets most expectations. Memenuhi sebagian besar ekspektasi, pengalinya 0,8. 0,8. Keempat, meets some expectations. Memenuhi beberapa ekspektasi, pengalinya 0,6. Dan terakhir, does not meet expectations. Tidak memenuhi ekspektasi, pengalinya cuma 0,2. Oke, jelas banget ya tingkatannya. Terus angka pengali ini dipakainya gimana buat hitung skor akhir? Hitungannya lumayan gampang sih. Bobot poin awal yang udah ditentuin buat tiap kompetensi dan sasaran kalau ada, itu dikali sama angka pengali dari peringkat yang didapat. Contoh ya, misal kompetensi kerja tim, bobotnya 20 poin. Kalau karyawan dapat rating meets all expectations, kan pengalinya 1,0. Skornya ya 20 kali 1,0, tetap 20. Oke. Tapi kalau dia bagus banget, dapat exceeds expectations, pengalinya 1,2, nah skornya jadi 20 kali 1,2, jadi 24 poin buat kompetensi itu. Oh, gitu cara mainnya. Terus semua skor per kompetensi dan per sasaran itu dijumlahin. Tepat. Skor dari semua kompetensi plus semua sasaran buat yang bulanan dijumlahin semua. Jadilah skor PDS total si karyawan buat tahun itu. Dan skor total ini pasti ada dampaknya kan? Bukan cuma angka di laporan aja. Oh, signifikan banget dampaknya. Skor PDS total ini jadi dasar utama buat penyesuaian gaji pokok tahunan. Mau yang upah per jam atau gaji bulanan, naiknya ngikutin skor ini. Dan nggak cuma itu, skor ini juga jadi komponen penting buat ngitung bonus tahunan. Wah, langsung nyambung ke duit ya? Iya, keterkaitan langsung ini nunjukin kalau Lincoln serius banget ngukur dan hargain kinerja, bahkan buat peran non-produksi. Sistemnya emang kelihatan lengkap banget. Tapi, ada satu fitur nih yang menurut saya paling, gimana ya, menantang buat dipahami. Dan mungkin paling kontroversial juga. Aturan normalisasi itu loh, atau kadang disebut distribusi paksa. Bisa dijelasin lagi nggak? Nah, ini dia. Ini aspek yang selalu jadi perdebatan panas kalau ngomongin desain sistem kinerja. Aturan di Lincoln ini, sesuai yang dijelasin di studi kasusnya, cukup tegas. Rata-rata skor PDS dalam satu departemen itu nggak boleh lebih dari 100 poin per karyawan. Tunggu. Rata-rata nggak boleh lebih dari 100. Kok gitu? Gimana kalau satu tim isinya emang keren-keren semua? Kinerjanya bagus semua secara objektif. Jadi rata-ratanya ya di atas 100. Kan jadi kayak nggak adil ya? Bisa bikin orang malas nggak sih? Pertanyaan bagus banget. Nah, disitulah mekanisme normalisasi ini bekerja. Kalau rata-rata skor aktual satu departemen, misal ya 105, maka skor tiap orang di departemen itu bakal disesuaiin, diturunin dikit secara proporsional, biar rata-rata akhirnya jadi pas 100. Tujuannya sih, ya logikanya biar ada standar penilaian yang konsisten antar departemen, biar nggak ada inflasi nilai gitu. Tapi kan efeknya bisa kerasa kayak menghukum orang yang udah kerja bagus, cuma gara-gara temennya juga bagus. Gimana Lincoln ngatasin ini? Khususnya buat orang yang kinerjanya benar-benar gila-gilaan bagusnya, jauh di atas rata-rata. Masa ikutan diturunin juga? Nah, untungnya catatan kasus Drucker juga nyebutin ada mekanisme khusus buat ini, yaitu perlakuan buat skor yang di atas 110 poin. Karyawan yang bisa dapat skor setinggi ini dianggap layak dapat penghargaan superior. Dan ini bagian cerdiknya. Poin mereka yang di atas 110 itu nggak langsung hilang pas normalisasi. Oh iya? Terus gimana? Poin lebihnya itu kayak disimpan dulu, terus ditambahin lagi ke total kumpulan poin departemen setelah proses penyesuaian normalisasi awal selesai. Hah? Gimana tuh? Coba contohin dikit. Oke, gini. Misal rata-rata departemen 105. Jadi semua skor kan perlu diturunin kira-kira 5% ya, biar jadi 100. Nah, ada satu orang skor aslinya 115. Setelah penyesuaian 5%, skor dia jadi sekitar 109, sekian, anggaplah 110. Nah, 5 poin kelebihan dia dari 115 ke 110 itu nggak hilang. Poin ekstra ini ditambahin lagi ke total poin yang bisa dibagi-bagi di departemen itu. Oh, jadi kayak skor super tingginya dia itu nggak makan jatah teman-temannya pas normalisasi. Gitu ya? Kurang lebih gitu.
Jadi efeknya, skor super tinggi satu orang nggak secara langsung neken skor teman-temannya, gara-gara aturan rata-rata 100. Ini kayak semacam bantalan lah buat ngakomodir high performer tanpa ngorbanin yang lain terlalu banyak. Cerdas juga sih caranya. Tapi tetap butuh persetujuan dari atas kan buat skor setinggi itu? Iya, pasti. Betul, peringkat di atas 110 ini harus disetujui manajemen senior. Buat mastiin aja penilaian superior itu emang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Menarik, menarik. Studi kasusnya juga sempat nyinggung sedikit ya, perspektif dari manajer SDM-nya. Kalau PDS ini tuh dirancang buat bantu nyiptain kondisi biar muncul pemimpin. Gimana ceritanya sistem evaluasi bisa nyampe ke situ? Kaitannya bisa dilihat dari desain PDS-nya sendiri sih. Pertama, kan secara eksplisit masukin kompetensi kayak kepemimpinan, kepemilikan, sama pengambilan keputusan. Tuh, ya jelas itu langsung mendorong dan menghargai perilaku pemimpin. Oke, masuk akal. Kedua, khusus buat yang bulanan kan ada keharusan bikin sasaran strategis yang menantang, plus bikin rencana pengembangan diri. Nah, itu kan secara nggak langsung dorong mereka buat mikir lebih luas, proaktif, orientasinya ke pertumbuhan. Itu kan ciri-ciri calon pemimpin semua. Jadi secara desain, sistemnya kayak sengaja nanam bibit kepemimpinan gitu ya. Terus dilihat siapa yang tumbuh subur. Ditambah lagi sama proses coaching tadi. Tepat sekali. Proses coaching itu jadi wadah buat manajer buat secara aktif lihat dan bimbing potensi kepemimpinan yang mungkin kelihatan pas diskusi soal sasaran, kompetensi, sama pengembangan diri tadi. Jadi ya, PDS ini bukan cuma sistem nilai, tapi bisa jadi alat buat pengembangan talenta juga. Oke. Kita udah lumayan dalam nih ya ngebahas detail PDS Lincoln. Sekarang coba deh kita tarik relevansinya buat Anda nih para pendengar. Coba ingat-ingat sebentar, gimana sistem penilaian kinerja di tempat kerja Anda sekarang? Terutama buat peran-peran di luar produksi ya. Ada nggak sih elemen dari PDS Lincoln ini yang kok kayaknya mirip? Atau malah, wah ini ide baru nih. Misalnya, gimana pendapat Anda soal pemisahan pendekatan tadi? Antara yang per jam, fokus kompetensi, sama yang bulanan, kompetensi plus sasaran plus pengembangan. Kedengaran logis nggak buat Anda? Atau soal penekanan coaching sepanjang tahun, udah jadi hal biasa belum di lingkungan kerja Anda? Gimana pandangan Anda soal itu? Apakah itu kayak, ya udahlah, perlu demi konsistensi, necessary evil gitu? Atau malah itu praktik yang bisa bunuh motivasi dan bikin orang jadi malas kolaborasi karena kesannya jadi saingan terus? Ini menarik loh buat direnungkan. Baiklah, kayaknya udah waktunya kita Rangkum ya poin-poin utama kita. Jadi PDS Lincoln Electric buat pekerja jasa dan pengetahuan ini intinya adalah sistem terstruktur buat jawab tantangan evaluasi kinerja di luar pabrik. Kuncinya ada di perencanaan yang jelas, bedain pendekatan per jam sama bulanan. Ya, terus ada proses pembinaan yang aktif dan jalan terus, coaching. Ada juga evaluasi formal dengan sistem peringkat yang nyambung langsung ke gaji dan bonus. Inti pendekatannya tadi ada identifikasi kompetensi kunci, terus buat yang bulanan ada penetapan sasaran SMART yang nyambung ke strategi, plus rencana pengembangan diri. Umpan balik terus-menerus lewat coaching, ada tinjauan formal periodik, dan evaluasi akhir tahun pakai 5 level peringkat itu. Betul. Dan jangan lupa fitur uniknya tadi. Aturan normalisasi skor rata-rata departemen harus 100, tapi ada mekanisme add-back buat ngehargain kinerja yang luar biasa di atas 110, biar nggak nekan skor teman-temannya. Secara nggak adil. Sip. Nah, sebagai penutup nih. Sebentar, saya mau nambahin satu pemikiran penutup. Tadi kan kita bahas ya, studi kasusnya bilang PDS ini bisa numbuhin pemimpin. Tapi coba deh renungkan ini. Apakah sistem yang intinya maksa skor disesuaikan ke rata-rata, meskipun ada pengamannya buat yang super bagus, itu benar-benar lingkungan yang paling oke buat dorong orang ambil risiko dan mikir out of the box? Maksudnya gara-gara ada tekanan biar sesuai kurva normal, orang jadi cenderung main aman aja gitu. Biar memenuhi ekspektasi aja, nggak usah coba-coba yang aneh-aneh yang hasilnya belum tentu bagus. Nah, itu dilemanya. Apakah tekanan buat masuk ke kerangka penilaian yang rapih dan normal ini sebenarnya agak-agak bertentangan sama harapan kita ke knowledge worker buat inovasi, buat eksperimen, yang kadang mungkin gagal juga kan dalam prosesnya? Nyari keseimbangan antara evaluasi yang adil dan terstruktur sama nyiptain ruang buat kreativitas dan inovasi radikal, itu mungkin salah satu tantangan manajemen paling gede di zaman sekarang ini. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Wah, pertanyaan penutup yang bikin mikir banget ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang studi kasus Lincoln Electric ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.